Jadi asal atas cinta setengah hampe, puku hampe, ya kan? Capek duduk gosok mato baca alhamdulillahillazi ayana ba'dama taruh ke kamar mandi. Sudah tu wudu salat. Doa sepertiga malam yang akhir itu sangat mustajab. Telepon orang belum banyak nani duit leh. Ya kan? Di luar jangkauan ndak ada situ tu langsung tiba ke Allah. Nah ini dia. Jadi kaum muslimin yang sangat-sangat kita bersyukur untuk berkomunikasi dengan Allah, maka Allah menjadikan salat untuk penghubung kita dengan beliau. Nah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pindak sadonya ibu-ibu menjawab. Ambo pantuni jele deh. Ampe angke jo Tanjung Alam. Pai ke pasar ke Bukit Tinggi. Sia ibu-ibu nantak menjawab salam. Ambo doa lakinya babini cina. Amin. Ambo ulang balik ni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Baso ke Tanjung Alam hari nan sadang pukul 2. Siapa pak ibu-ibu nan lah ikhlas menjawab salam, ambo doaan masuk surga. Tidak ada salam yang seindah dalam Islam. Ada 3 ucapan yang sangat tinggi nilainya dari emas dan perak. Pertama, orang yang membaca itu mendoakan kita selamat. Yang kedua, ditambahnya supaya kita dapat rahmat. Disempurnakan lagi agar kita dapat berkah. Culah kita ino manuangan, ya kan? Dipikir, dikana-kana, diindang, ditampi tarikh, dipilih atas cie-cie. Kan nanti tu nang kita cari selama hidup. Bahkan sampai ke akhirat. Itu yang kita perlukan. Pertama selamat. Yang kedua dapat rahmat. Yang ketiga dapat berkah. Ibu-ibu, bapak-bapak, kaum muslimin. Kalau lah mulai kau mau ngaji jamba kencak. Ya kan? Tu nama nantalambek datang. Jadi salam milo orang kiri kanan wa anyang seleng. Dan jangan membaca salam. Itu mengganggu konsentrasi orang yang mendengar. Sebab menjawab salam harus wajib. Ya kan? Nah, jadi nang ketibo nama nantalambek tibo. Langsung saya duduk elok-elok. Ndak usah disalami kawan kiri kanan. Ya kan? Nah, duduk elok-elok. Ibu-ibu, bapak-bapak, para jamaah yang terhormat. Jadi salam ini sangat indah kalau dibandingkan dengan yang lain. Kita bacona coba bahasa Arab pindah salam. Sabahal khair. Selamat pagi gitu awak bertemu kawan pagi. Ya kan? Itu tabateh enggak? Tabateh. Pagi, saya mungkin ke 10 tidak selamat lagi. Tapi kalau assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh,
itu 3. Ya kan? Itu ndak ada batasannya sampai hari kiamat. Biasa tadanga orang mau ucapkan salam, jawablah. Jawab elok elok. Waalaikumsalam. Tak boleh lo waalaikumsalam dari peraturan bahasa Arab salah. Parangkaian waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikummus. Ya kan? Nah, itu menjawabnya. Bu, lagi boleh hamba bertanya. Saja ibu batanak di dinding, lagi ada jo bacoba batanak jo tungku. Ndak ada lagi. Ambo diundang mengaji di orang Minang ke Batam. Kironyo acaranya lah sapakan babalik ke secara tradisional. Disuruh ambo mencicipi. Harum jo nasi batanak jo tungku tu daripada batanak jo rice cooker. Lebih-lebih kalau ndak dicabui, itulah nyo makan dek listrik tu. Tapi kalau batanak jo tungku, jo karak-karaknya harum, tu dimakan jo tangguli. Ya Allah ya Tuhan, tangguh lama. Yo jo kerambi lah. Dicampur jo tangguh, jo tangguli. Lama. Nah, jadi salam sama jawab batanak di tungku tu. Minyak kita ketumangguangan 2 perpatih dan sabatang de alui kiliknya tiba de licin cayonya datang. Kata beliau, tungku kok 3 sajarangan, lain dak rabah je. Tu alamak nasi nan kemasak. Tali kok lain 3 sapilin, lain dak kan 2 je. Itu kabek karek. Jadi tali 3 sapilin tu jangan ada nang kan 2. Tungku 3 sajarangan tu jangan ada nan rabah. Ya kan? Salam tu kecu itu tu. Salam, rahmat, sadonya awak menjawab. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di Gulai Bancah ko kan tu wali kota nan te bukit tu nya kubur tetap di bawah. Wali kota tu masuk ke kubur tu nanti mah. Ya apa enggak? Sekarang Ristawardi disuruh naik mimbar untuk magi pengajian, kaji selesai nyo turun. Ya kan? Wali kota, gubernur, bupati kok dapat 2 periode 10 tahun. Habis 2 periode turun. Ya kan? Penyanyi naik panggung jingkerak-jingkerak nyanyi sudah turun. Sekarang kita sedang menari di atas bumi ini dengan bermacam-macam profesi. Ingat bahwa kita akan masuk ke dalam perut bumi. Ibu Allah mencari orang mengali kubur, tak kali kubur lama, basuh tingkuraknya. Allah ibu mencari tengkurak orang tak kali itu, giginya tunggu sampai kemari. Aban tu itu kita lah mati. Kau nak rancak-rancak gua aban tu itu nanti. Percayalah kalian geden. Ya kan? Tu incik mata gua, rupa mata gua gadang di dalam. Tu mangko tulangnya tu membulaliang. Ya kan? Itulah saat-saat manusia kembali kepada Allah akan mempertanggungjawabkan perbuatannya. Ambo doaan jamaah Musaji Nurul Watan ko taat seka Allah. Amin. Doa ambo na rancak-rancak saja bu. Malah ambo mendoaan jamaah wa. Ya kan? Doa ambo, ya Allah. Orang na mendengar pengajian ambo baik melalui YouTube maupun secara langsung. Masukannya ke surga sadonya ya Allah. Tidak diri ambo jo keluarga ambo saya. Tapi nama seorang-seorang tu tidak tentu dia ambo do. Mangko ambo bacalah wali jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya minhum wal tabaw ndak orang Gulai Bancah. Tabaw.
Tabau enggak orang basuh? Tabau. Asal dia mukminin mukminat, muslimin muslimat. Nah, ambo cali di spanduk, ya kan? Judul pengajian awak kini deklah bulan Rajab, tu maulang-ulang membaca sejarah Nabi mengenai Mi'raj. Itu nak. Sebab mengkoba itu ambo kecean pak. Nan ulang-ulang tahun kau tak ada dalam Islam. Ya kan? Ulang tahun tu kebudayaan Katolik. Cuma awak dek dijajah Belanda lah tak bawa-bawa. Lo awak itu lebih-lebih membuat kue itu tu letak lilin di rumah besar api dia teh. Ya kan? BCPCA nanya baca tu. Api itu lambang agama majusi. Jadi ulang tahun tu menambah awak gaik, ndak menambah awak muda dah. Ambo pernah diundang pengajian awak Ustaz, syukuran je. Syukur nak aku lah. Lah tiba sin, ambo baru tahu. Tu ndak mungkin lo ambo pai do kecewa orang tu. Kironya ulang tahun pernikahan emas. Lah sampai laki bini bergaul 50 tahun. Tu bapak pakai jo pakai anak daro jo marah pulai balik. Ala babimbiang kata pentas tu pak. Kaki ko lah manggi gie. Anyo gie jo baban dia anaknya cik lai. Nan jantan menyuo enam perusi lah itu sendok. Nam perusi menyuo laki nalo. Ya kan? Dalam kondisi yang seperti itu. Yang disuruh Nabi bukan berulang tahun, mengingat mati. Ya kan? Jadi jangan dojo ulang-ulang tahun lain. Anak muda-muda, ibu-ibu muda beranak sampai setahun anak ulang tahun. Tak usah, tak ada gunanya itu. Nan disuruh Nabi nang kita kerajaan. Age cek Nabi, aksiru zikra hadhimil ladhati yaknil maut. Perbanyaklah olehmu mengingat sesuatu yang menghilangkan kelezatan hidup, yaitunya mati. Jadi mati itu nanti kita rasakan seorang-seorang hilang kelezatan hidup. Yang pertama sekali hilang apa? Nafsu untuk memiliki tidak ada lagi. Jadi kalau ada dozana apa, nyo pakai cincin serupa ambo ko. Dia wak ketujuh lagi ala denda. Udah lihat do pitih pemali jelai. Anda amuh nyo magi do. Ainten senyo sakratul maut. Kalau rumah sakitnya kalau impus tu. Iya kan? Alam itu senyo. Aku kalah cincin di jari itu. Iya kan? Jadi kelezatan-kelezatan yang sangat tidak mau orang melepaskan ketika kondisinya normal, setelah sekarat dia tidak perlu lagi. Kalau ada dompetnya bisi pitih, resek salah. Tak kena tagah halat. Ambolah mencoba. Sia orang rumah ambo. Rupa anak ke masuk rumah sakit tu lupa je buka galang beliau. Galangnya 20 mes je kau. Ya kan? Ambo buka. Nah, dunia tak ada leh. Mungkin dalam hatinya dan kepai le dah simpan salah dah galang tu je. Kau bini kau dah nanti kan dapat juga biaya pernikahan. Bapak-bapak. Itu dan disuruh ada Allah mengingat dek Nabi. Mengingat kematian. Bukan bulan tahun. Jadi kalau kini di bulan Rajab, mengawak ndak mau ulang tahun kan Nabi Isra Mi'raj no. Membaca sejarah Nabi. Namanya Sirah Nabawiyah. Supaya awak tahu bagaimana perjuangan Nabi itu karena cinta kepada umatnya. Sekarang nampak ibu di Indonesia, aku ambil 73 lo mu ambo. Dah ada ustaz pai parang sekolah bu. Ustaz diundang orang mengaji baca puik yoto. Ya kan?
Kalau ndak baca puik joto kami mencari oto inyo membayar seoto. Beli minyak, biaya sopir, biaya makan di jalan. Kecik. Ibu, dapat Nabi serupa itu dulu. Nabi itu selama jadi rasul diparangi orang saya. Ya kan? Bukan beliau nak mencari musuh. Ya kan? Musuh hendak dicari. Itu Rasulullah tu. Tapi lah lari, beliau lah hijrah, beliau ke Madinah masih dikaja orang. Apakah amannya kita hidup kini kau Pak? Jadi dengan membaca sejarah Nabi itu baiknya sejak lahir, perjuangannya, masa remajanya, sampainya dibawa di Allah kalangi, itu ndak ba'a dibaca doh, itu ndak bid'ah doh. Ya kan? Nan bid'ah tu mau ulang tahun kan. Sebab ulang tahun ndak doh disuruh Nabi, ulang tahun awak, ulang tahun saya ndak doh. Jadi awak lah keturui-turuian orang agama lain. Banyak gini bu. Ambo lihat orang nikah di gedung, anak daroko bawa baju, nyola tiba di pintu tu bajunya di lekang aja baru, menyapu lantai. Itu Marilyn Monroe nikah serupa itu dulu. Bintang film nalalamo mati. Apa tiru lah orang Islam gini. Ya kan? Atua nasihat pernikahan baimbau Ustaz hari Jumaat. Hari Sabtu main kim. Kalau ada ya Pak nama gereja itu mati selesai. Masuk nasihat pernikahan dia yang kanak diundang Ustaz baca Quran atau main kim bajudi. Ya kan? Iko namanya ciri kambing di pabau, gulai kambing di pabauan jo ciri kucing. Lebih saja dimakan? Enggak. Ya kan? Enggak kareh nak gaji Ustaz. Nan bo sampai yang kareh itu disuruh Nabi, enggak ada buik-buik tu dah. Coba adoan hadis ulang tahun gua ado. Nan sekolah di tarbiyah, nan sekolah dan kuliah di yen, coba adoan. Ado ndak hadis ulang tahun. Dah ada Pak. Jadi jam ulang tahunnya. Nang kadinge awak kamati ko awak seorang Pak. Jadi dunia ko bukan sampai tinggal, sampai meninggal. Atau mengkombo rumah BTN sembo buik, bangunan tidak normal. Dicat rumah tu rancak je nyo. Awak mati ko rumah tu itu je baru. Dibuat rumah tingkit 3, umur 60 lah kena asam murek je 50. Dak talok kata lah. Jin selalu dia tele. Kan? Ya kan? Jadi banyaklah maingek. Kalau awak banyak maingek mati, apa gunanya? Awak pasti banyak mempersiapkan diri untuk dibawa mati. Cula ibu-ibu pergi umrah 2 balik harinya. Ya kan? Baik ko samba ko kurang dia awak rasanya sinan. Kita buat jelah randang. Ya kan? Kita buat jelah semlado tanah atau babungkuy masuk ke plastik ketek-ketek. Itu kan persiapan. Persiapan untuk selero. Apa persiapan nang kari bawa mati gua? Banyak orang lalai. Coba kalau orang ke menantu Pak, bas hari orang menanya, lai salat calon menantunya. Ane tanya orang, di mana kerejo? Tak salatnya. Mak kerejo di bampe 6. Akhir orang mengicu ada calon menantu. Kau kiranya di bampe 6 kau mengeluar kasih 2 tanya. Kepala tercukup kaki tahu 6. Materi itu kalau kita diizinkan oleh Allah atau ada takdir Allah, ya kan? Lah pensiun jawabnya dapat je, ya kan? Serupa kami je Pak Abbas gua mula 7 tahun pensiunnya lah 1 tahun. Pensiun tu sekitar 2 jutanya. Kalau inyo dek lama lo beda umurnya jombo, gadang pensiunnya dari mbo. Ya kan?
2 juta menerima pensiun. Pi alhamdulillah, ada je menerima nak kerja lagi. Tapi nak rasa ki dia gi Allah ndak sekadar pensiun tu dah. Pai jauh-jauh wirid tu ibu-ibu kaum muslimin banyak nan dapat makan nyo lama tarui. Sehingga badan ko gapuat. Nyo tanyo orang bah mangko gapuat na ustaz, ambo jawab yo pantun. Sekolah ke Parabe beli bareh ke Siraku biarlah kaji kurang dapat asal badan lai gapuat. Iko badan kurui kaji nak dapat lah. Aduh kali rugi ya ni. Ya nak? Ya kan? Nagari orang terceliak. Kok jauh je pesawat di sewan orang. Aku baru pulang lah kok di Bandung je di Jogja. Nyoba ulo raun ke tempuan Pak Jokowi ke Solo. Dom saji rancak senan. Ambo pai jauh-jauh mengaji tu bini senan tak nyocarian orang. Baju banak japek kain sarung. Ya kan? Makannya bawa kalau iko ustaz ko lah banyak je makan di Padang lah. Kasih kolak makan le aja. Untung saja salero ambo ko ibu-ibu bapak-bapaknya sesuai dengan Allah. Jadi di Yogyakarta tu bu, itu laku kambiang. Jadi lapo nasi sinan nanindak orang Padang itu banyak sambanya kambiang pindah bagulai dah. Bantu air saja, atau dia kecap. Tapi entah lo bumbunya, bambu setelingombo baru orang timokan. Lama rasanya. Lain tak darah tinggi kambiang tu Ustaz. Kalau dia bondak, sebab kambiang makanan favorit Nabi. Ya kan? Tambahnya nan darah tinggi itu awak makan gulai kambiang, awak bayi. Kalau pere di mana datang darah tingginya? Ya kan? Kalau awak ke membayi kawan ada gak bertujuan. Pitihku memikian itu darah tinggi adanya. Nah, ada lo kawan, Ustaz. Yo, ustaznya undang dek sianu berlek lagi. Pai wak, yo. Tapi ambo ragu ke pai Pak Ustaz. Nyo sambanya sama to sekeciknya. Ya kan? Cancang kambing, kemudian tongsengnya, ala itu banyak macamnya. Awak darah tinggi je, tabalik ambo juang. Angkan darah tinggi kalau makan gulai kambing. Ambo kalau ndak diundang orang makan gulai kambing kau nan naik darah ambo. Jadi malam kini kita baca sejarah Nabi mengenai turunnya salat, bukan memperingati Isra Mi'raj. Membaca sejarah tu kalau di Minang, jajak nan tinggal kita tikam balik, batang tasanda kita titih, suri tagunjai kita oleh, ragi takambang kita tiru. Jadi kalau sejarah kita lupakan, bapak-bapak dan ibu-ibu, kita tidak tahu apa yang terjadi di zaman Nabi itu. Latar belakangnya Nabi itu kadi mi'raj anak. Rupanya bakai jojo musibah. Musibah ke Nabi ketika lihat kadi mi'raj itu Ustaz. Pertama bininya meninggal. Siapa nama bini lihat? Ibu Khadijah. Ya kan? Jadi Nabi ketika ibu Khadijah sebelum mati tu tidak pernah menambah bini. Kawan banyak ditanya gini, bang kau bini juga meniru sunnah Nabi je. Nabi itu kan 9 bininya je. Ambo 2-nya je. Nabi itulah mati ibu Khadijah pak tu baru berbini balik dengan ibu Aisyah cik tu nang gadisnya sudah tu pedusi jando, lakinya mati di medan perang, anaknya yatim. Disuruh oleh Allah menikahi. Atau Rasulullah. Ba mengkorusuhna Nabi ibu Khadijah tu kan gaib di beliau. Sayang seseorang suami istri itu ndak tersangkut gaib mudonya, ndak tersangkut rancaknya. Ada orang sayang jo istrinya ko bu, pak dek santi yang memasak.
Malah tiok pagi bertanya bininya tu dulu anak kena masak. Ibu boleh cerita. Malah ada pegawai negeri ko gininya suruh-suruh laki beli sambal. Ada yang dinas ke soal untuk gini dah. Tu ada pitih dalam hari tu bali sesambal dia je. Ambo mu jual lagi dapik bini ndak kerajo lu. Santiang buat sambal saja. Kalau disuruh dia bini beli sambal tu langsung ambo tinggal. Barang nak kerancaknya. Tak pandai memasak dah, nang kelamak di suami. Ya kan? Ibu Aisyah, suaminya kapie man Firaun, awak tanya aja pagi-pagi tu. Dafir. Nang kelamak sambal dafir. Ndak Firdaus do Firaun. Kan? Kapie lakinya tu, hanya tanya. Ya kan? Ibu Khadijah tu ndak tangguang-tangguang. Tu nang kedua, nya sumber dana. Banyak saratonyo habis untuk membantu Nabi berjuang menegakkan kalimah tauhid. Untuk memancangkan panji-panji Islam, habis kekayaannya. Kalau Khadijah gulai bancah, piti lakinya senabi dia. Khadijah basuh je itu yo. Khadijah padang. Akan terbalik saja bini awak tu Pak. Abang nak kerusuh Nabi tu. Kalau ibarat anaknya kan finansial tu. Berarti tulang pinggang. Alun lama bini kau meninggal. Meninggal paman beliau Abu Talib. Inilah orang yang disegani oleh kafir Quraisy. Ya kan? Tak taluk diorang meresik Nabi ketika Abu Talib masih hidup Pak. Walaupun nyo ndak Islam, tapi nyo membela Nabi. Saja ibu Khadijah mati, Abu Talib mati. Abu Talib kau tulang punggung, ibu Khadijah tulang pinggang. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kalau masuk anak-anak kerajo dicari tulang punggung, ada gelo tulang pinggang. Tidak ada jadi lulus ketika wawancara tu. Mula banyak mengalami. Ya kan? Namanya orda diorang gini, orang dalam. Ayalah mangka-mangka seketik utaknya kaum muslimin. Piado tulang pinggang kedibituan seketik ya. Lulus kan? Kalau tidak. Jadi Nabi sangat rusuh Pak. Kalau ambo contohnya pantun le boleh. Ba'a kira-kira kondisi Nabi ketika itu. Menurut pantun, kalau sawananya Nabi tidak ada itu kan. Tiba di awak lah. Dapat musibah itu apa perasaan. Kata orang berpantun di Pawah Padang. Pagi-pagi ke Lubuk Galuang, patang-patang ke Tanjung Sabah, Pukul 2 ke Tanah Sirah. Taruh ke kampung nak rang cangkeh, tagak di ujung Tanah Lapang, di Banyuang Pandang Kapiai, main jauh padi tengah sawah. Cuy ibu ulang dan segitu saya. Itu sampirannya baru tu. Isinya lah. Sari ko indak banangkan duang. Ibarat lado nak bapaga jawi jo kambiang kemarancah. Itiak jo ayam kamangake. Urek layu batang tajungkang. Makin lama kemungkin sansai. Mungkin kecaya jadi tanah. Lagi baca catat. Tidak dengar. Mencatatnya payah tu kalau payah tu secapek tu bacanya. Ya kan? Ibarat itu kata orang bapantun. Kalau awak orang biasa. Kalau Nabi tidak seperti itu. Karena apa? Beliau mempunyai sandaran vertikal yang kokoh, yang tidak akan pernah rebah, yaitunya Allah. Tapi selaku bashar, selaku manusia, tidak ada orang yang tak rusuh kerana musibah. Ya kan? Tidak ada. Tapi Nabi kerana musibah curibu itu, ke karaoke liau pai? Tidak. Bahasa luang liau? Tidak, beliau pergi ke masjid. Sedang tafakur beliau mengingat Allah.
Tambah musibah jelek. Bahan makanan tak boleh di orang kafir dijual ke orang Islam. Nama kuasa ketika itu orang kafir. Tak dapat pasokan makanan, embargo kecil orang kini. Maka orang Islam ketika itu mabuih kulit sepatu untuk dimakan. Akan lalu nado persenak situ lah Pak. Membaca sejarah nama deko, kok ndak bid'ah kan Pak. Kalau ada jo nyukicem bid'ah ada orang inyonan salah. Tapi kalau mau ulang tahunan yo bid'ah. Ya kan? Apa nang ditiru Nabi itu kalau ndak dibaca sejarahnya? Apanya nang ditiru? Jadi harus diulang-ulang sejarahnya tu. Lancar kaji dek berulang pasal jalan dek batampuah. Sanang mato dek lalok mendengar kaji. Ya kan? Jadi sadang Nabi berzikir di musajid itu tiba malaikat Jibril. Ya Rasulullah, kita berangkat. Kemana Jibril? Kita berangkat dulu dari sini ke Palestina. Nanti dari Palestina engkau akan saya temani sampai ke Sidratul Muntaha. Jadi peristiwa ini adalah peristiwa yang fenomenal dan kontroversial. Kenapa disebut fenomenal? Belum pernah terjadi sebelumnya. Dan tidak akan terjadi lagi sesudahnya. Jadi nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad tidak ada Isra Mi'raj itu. Dan ada beliau saya. Sesudah itu indah ada oleh kata jadi sampai hari kiamat. Itu fenomenal. Kontroversial, ndak sadonya orang sapandape Isra Mi'raj itu ba'a. Sebab peristiwa itu peristiwa yang direncanakan Allah, yang menjadi sutradaranya Allah, yang menjalankan Allah. Allah memberitahu kepada kita dengan kalimat yang sederhana tapi sangat takjub kita dengan kalimat itu. Apa? Subhanallazi. Siananya puji di Allah tu. Subhanallazi asra. Abu terjemahanlah. Maha suci Allah yang telah memperjalankan. Siana memuji itu. Allah memuji dirinya sendiri. Karena apa? Tidak ada yang bisa menyamai Allah. Kita bisa meniru. Allah menciptakan. Bu, helikopter dibuat orang, siapa tiru di orang buat helikopter tu ke? Siapa tiru? Allah. Atau si gedong tu dibaso, si gedong namanya. Ada orang menyebut si patuang. Si gedong tu kan itu tu sayuknya menggigit. Tu ikunya. Tidak mau itu helikopternya buat orang. Itu. Kemudian orang Islam tidak sependapat. Ada mengatakan Isra Mi'raj tu angok sepai. Tubuh tidak. Ya kan? Kalau kita caliak selama kau orang mati, kan angoknya nampai itu. Tubuhnya nanti enggak. Tubuh kau dipangalai. Di mandian, di kapani, di kuburan. Nabi mati ketika itu? Tidak. Jadi kalau orang mati dia entang ke kubur. Jadi tidak mungkin Nabi angoknya sepai. Adalah nak mengecek Nabi itu pergi Isra Mi'raj itu dalam mimpi satunya aja, dalam rasian. Kalau ibu saya pakai jambo je Pak, rasian ko ceritonya panjang Pak. Sedang awak berusian tu panjang ceritonya. Durasinya pendek, ujungnya awak tersinta. Ya kan? Itu rasian. Kalau orang mengecekan Nabi Isra Mi'raj itu dalam rasian, Nabi berangkat sudah salat Isya, tiba menjelang subuh. 6-7 jam lebih kurang. Kalau 7 jam rasian sepanjang. Ya kan? Jadi harus kita yakini peristiwa ini Nabi diberangkatkan oleh Allah, ditemani oleh malaikat Jibril dengan roh dan tubuh secara lengkap dalam keadaan sadar, bukan dalam keadaan mimpi.
Bang kau ditambah je dalam keadaan sadar. Ada orang angok je badannya, babau je, pinyo mabuk, lebih saya dipercaya kecilnya. Enggak. Jadi kesadaran itulah yang membuat orang takut kepada Allah. Jadi biar sadar nah orang pak, kalau nyendak menyembah Allah, tu orang mabuk namanya. Ya kan? Mabuk kerajo, mabuk menciluk, mabuk mengumpung kayu, enggak terkena. Mabuk tu. Orang mabuk tu. Orang yang sadar itu dia takut kepada Allah. Nyo sambah Allah tu. Sebab nyo tahu Allah menciptakan manusia itu untuk beribadah kepadanya. Pekerjaan itu yang kedua. Adalah lain, kau ilmu baru pak, tapi bukan untuk diimani, untuk sekedar awak tahu. Aduh, saya baca ini dalam buku astronomi yang cerita-ceritanya disusun oleh sarjana kimia, tapi dia gua kuliah di IAIN, jadi S1-nya itu 3 perguruan tinggi, namanya Agus Mustafa. Jadi katanya begini, Nabi ditemani dek Jibril. Jibril ko malaikat atau orang? Malaikat. Pi Jibril nan pemain basket tu orang tu. Jibril lo namanya mah. Jadi nan Jibril ko dari cahaya, dari nur. Jadi dia energi, bergeraknya cepat. Cahaya lampu ini saja bu, kalau dipadami pak. Dipadami lampu di usayi gini wah atau di duit melihat kecepataninya menerangi ruangan itu sawantanya pak dipatik kontaknya langsung tarang sadonya. Berapa kecepatan cahaya ini? 3.300 km per detik. Nggak per jam nak? Asa capek tu cahaya lampu baru tu doh. Alun cahaya malaikat. Jadi kata orang itu kalau Nabi itu disuruh balari secapek cahaya, tubuhnya ndak energi doh, materi. Sama jawab gua. Jadi kalau tubuh Nabi itu dibawa lari secepat cahaya, tubuh beliau itu akan berserpihan menjadi atom-atomik, hilang, tidak boleh. Mempercayai itu ba'a uji beko tengah malam. Tidak usah secapek saya, pinjam saya ada motor kawan Harley Davidson namanya. Itu kecepatan terakhirnya entah 800 kilo per jam tuh, entah 1000 kilo. Larian sehabis-habis kilometer motor tu jangan babaju ngangon mencuang. Pasti badan kita cabik-cabik di angin pak. Sedang baunda biasa saya dianjurkan awak berjaket lebih-lebih dikit tinggi hari di kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu para jemaah. Jadi kata orang itu, ya kan? Diubah tubuh Nabi itu dulu jadi energi. Di mana? Di semua Zam-Zam. Siapa mengerajuan? Jibril. Karena ini makhluk energi. Jadi tukangnya Jibril. Saya ulang ya. Nanti jangan jadi polemik lahnya. Ini sekedar ilmu pengetahuan, bukan untuk diimani. Kenapa? Karena Allah telah memulai ayatnya itu dengan subhanallazi. Nan mengarajuan niko Allah. Kalau Allah amuh, tidak bisa ke tubuh Nabi itu cair. Iko menurut teori. Sebab oranglah melakukan eksperimen di labor. Ya kan? Nah, bisa diubah materi jadi energi, bisa. Tapi syaratnya didelekek nan kalam. Kalau ada lampu tidak jadinya. Kata orang astronomi itu, tu mengkoi Isra Mi'raj tu malam. Kalau siang tidak bisa katanya. Baik itu. Nabi berangkat sesudah Isya, tiba jam 8 pagi, jatuhnya dari langit tu aja. Karena kena cahaya. Berubah balik energi itu jadi materi.
Jadi sampai sinan sajalah. Ini bukan untuk diyakini, mereka kaji baru lagi cik orang mereka. Sekedar untuk ilmu yang akan kita imani Al-Quran. Yang melakukan ini bukan Jibril, bukan kehendak Muhammad, tapi zat yang maha suci. Subhanalladzi asra. Awak kan menyebut Isra. Dan sebenarnya asra. Allah memperjalankan hambanya. Sesudah tu alai, bamang ko perjalanan ko indak gagal guys. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil. Jadi perjalanan yang diredai Allah tu bu, perjalanan dari masjid ke masjid. Kalau Nabi berangkat Isra Mi'raj ko minal lapau ilal lapau pak gagal mah. Sebab di lapau ko orang pada minum banyak. Metong sair judi online. Itu pak. Sebab dia bola tertangkuk mode itu nak sembarang kecek mode. Jadi kalau awak ingin berhasil hidup di dunia ko diredai Allah, perjalanan tu dari masjid ke masjid lah. Tidak dilarang kita ke pasar belanja lah, ke pasar untuk kena makan, untuk masakan untuk suami. Supaya jangan kelapaunya makan taruih. Sekali-sekali tidak bahan, tidak terjual lah nasi orang lapau. Ba'a mangko ndak gagal lah Isra Mi'raj tu. Ya kan? Barakna haulahu. Ya kan? Apa artinya itu? Allah memberkahi sekelilingnya. Jadi semenjak berangkat di Masjidil Haram sampai ke Masjidil Aqsa, sampai ke atas langit, ibarat dokter kamu operasi orang di rumah sakit, alat-alat nangkanya pegunungan tu lah steril. Tak ada kuman. Jadi dalam perjalanan Mi'raj tu tidak ada nan mampu mengganggu Nabi. Setan, iblis, jin, gondorowo, mak lampir. Tak taluk mengaduannya. Karena yang memberkahi Allah. Itulah yang tahu ucap dalam salam cik leh. Di nang ketibu jangan tak menjawab salam jadi. Kalau macam salam orang berkah tu. Wa barakah. Allah menceritakan dalam surah Bani Israel tadi, barakna haulahu. Setiap yang telah diberkahi Allah tidak ada yang bisa mengganggu. Ayat konyo tutui di Allah, innahu huwas samiul. Tu supaya lebih yakin lah itu. Nyo mulai jo subhanallazi, nyo jo tutui jo innahu huwas samiul. Kok rasul basir tu ndak alim na. Basir. Sesungguhnya yang melaksanakan ini adalah zat yang sangat maha melihat dan sangat mendengar. Mulainya subhanallazi, sudahnya innahu huwas samiul basir. Itu disebut perjalanan horizontal dari bumi ke bumi jo. Mi'raj perjalanan vertikal. Tu Nabi naik ke langit lah. Ambo menyangko langit ko dulu apa ibu modeko. Kanyo sab'an syidada, sab'a samawat, 7 lampilah langit. Melenggek-lenggek mereka kecik ambo. Ternyata langit itu sama jauh-jauh cendawan patui. Nan paling di atas, paling gadang. Jadi bumi awak ko paling ketek, kutiko Nabi naik ke langit yang pertama, bumi ko nampak serupa batu cincin terletak di atas pasir. Nabi naik ke langit yang kedua, langit yang pertama jauh bumi nampak serupa batu cincin di atas pasir. Nabi tiba di langit yang ketujuh, langit yang di bawah, yang ke-6, yang ke-5, yang ke-4, yang ke-3, yang kedua, nampak dari atas itu dek Nabi serupa batu cincin di atas pasir. Sagadang kita pak. Manusia yang kadang keringkang ko sagadang
Jadi ketika Nabi tiba di atas langit, sinanlah Nabi mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus salawatut tayyibatul lillah. Segala kebesaran Allah yang dia lihat dari bumi ke langit, ke langit, ke langit sampai di Sidratil Muntaha. Indak manga-manga jo musibah na menimpa ambo do ya Allah. Jadi itu untuk menyadarkan Nabi bahwa engkau jangan kecewa dengan musibah yang engkau hadapi. Nikmat Allah itu sangat besar untukmu. Engkau kekasihku ya Muhammad. Bacaan yang dibaca Nabi tadi dibalas oleh Allah. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Bukankah itu yang kita baca ketika duduk itu? Ya kan? Itu nan dialog. Kalau kita calik nan didoakan Allah tu siapa? Nabi. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu. Selamatlah engkau Nabi. Nah, ada untuk awak tu dah, Bu. Tapi Nabi itu bapak-bapak sangat cinta kepada umatnya. Maka dia jawab, bukan salamai anambo dah. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Alayna itu untuk bersama atau untuk seorang? Salamaikan umai ambasadonya ya Allah. Zialai wa ala ibadillahis salihin. Salah satu orang yang ibadis salihin itu apa? Yang selalu cinta untuk salat berjamaah di masjid. Ya kan? Itu budak hamba Allah yang saleh. Hari hujan tidak menjadi masalah. Ya kan? Kalau para siang tatajafa junubuhum anil madaji' yad'una rabbahum khaufan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Itu ciri orang yang saleh. Taganggang rusuknya dari tempat lalu, sabalun orang azan. Bab itu bisanya salat tahajud, bisa salat witir. Kalau azan orang lain bisa salat witir lah. Enggak. Jadi asal atas cinta setengah hampe, pukul hampe, ya kan? Capek duduk, gosok, mato, baca, alhamdulillahillazi, ayana ba'dama, taruh ke kamar mandi. Sudah tu duduk, salat. Doa sepertiga malam yang akhir itu sangat mustajab. Telepon orang belum banyak, nani duit lah. Ya kan? Di luar jangkauan, tidak ada cerita itu, langsung tiba ke Allah. Nah ini dia. Jadi kaum muslimin yang sangat-sangat kita bersyukur untuk berkomunikasi dengan Allah, maka Allah menjadikan salat untuk penghubung kita dengan beliau. Nah, itu saja pesan saya. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita semua. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Ristawardi melaporkan.